Ya, oke. Jadi bagaimana lulusan dari kampus Unggul Mandiri dia harus beda dengan kampus lain. Saya kemarin di API saya setuju. Saya bilang kalau produk dari Otto Gessler harus jadi lulusan IT yang spesialisnya beda. Produk dari Unggul Mandiri keluar harus beda. Produk dari STIMIK, dari Yayasan 10 November beda. Dari Muhammadiyah beda, dari Unjen beda, USTJ beda. Kenapa? Supaya disitulah kompetitor tentang IT. Karena kalau kita keluar pegang ijazah sarjana, lulusan IT jadi anggota DPR, lulusan IT jadi tukang ketik di kantor atau swasta. Tetapi bagaimana Tridharma perguruan tinggi dari institusi lembaga pendidikan secara khusus kita yang ada di kampus, bagaimana mengimplementasikan itu di tengah-tengah masyarakat sebagai pengabdian kampus. Oke, lanjut. Sampai dulu, close ke slide pertama. Oke, ini semua mahasiswa baru ya. Saya boleh minta 3 orang di sini, saya singkat ya. Satu di belakang sama belakang. Siapa yang tahu tentang pengertian literasi digital? Hadiahnya 50.000. Jawab saja. Pak, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Iki Kawena. Ya. Kawena orang mana? Saya asal Membramo. Oh, Membramo mana? Raya Tengah? Membramo Raya. Saya ingin menjelaskan digital sesuai pengertian saya. Jadi digital adalah dalam rangka menyiapkan mahasiswa perubahan untuk proses pembelajaran inovatif agar mahasiswa berjalan dengan maju. Oke, ada lagi 3, 2, 1, selesai. Oke, slide berikut. Ya, literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi atau salah satu komponen dalam lingkungan belajar dalam akademisi yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi dalam khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi itu sendiri. 4 pilar literasi digital yang mencakup digitalisasi adalah skill digital, etika digital, etika kultur, kemampuan digital. Skill digital. Hari ini semua punya handphone, toh? Betul kan tidak? Biasa pakai WhatsApp ya. Telepon mama kan pacar dulu. Biasa video call pacar kan mama dan bapak. Pacar lagi. Pacar ya. Oh, luar biasa. Ya. Kemampuan skill bagaimana kita menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan sahabat, dengan teman, dengan orang tua, dengan dosen, bahkan kemampuan skill dalam mengelola media sosial. Siapa yang punya media sosial? Tidak ada, atau semua punya? Semua punya. Apa saja? Facebook, Instagram. Instagram lagi. Facebook teman berapa banyak? Oh, sudah lebih. Sudah lebih.
bagaimana kita mengelola skill digital kita dengan menggunakan media sosial, mengedukasi orang lain, menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan kesejukan, kampanye lingkungan, kampanye belajar, mengajak orang lain untuk tetap mencintai lingkungan, supaya jangan buang sampah sembarang, supaya merokok, kampanye merokok, ternyata perusahaan rokok tutup kamar. Kemudian pemanasan global. Jadi kita sebagai mahasiswa harus peka terhadap lingkungan di sekitar kita, sehingga kemampuan skill kita tentang pemanfaatan digitalisasi bisa menyuarakan yang tidak disuarakan, bisa menyampaikan pesan ini kepada orang lain dengan media sosial. Media sosial sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang belum disuarakan. Jangan kalau jalan rusak kamu protes, ini PU ini mata buta kan? Tidak pernah. Ini mama Papua ada jualan banyak di pasar, foto ini dinas ini mata buta kan? Tidak pernah bangun pasar, bukan kita orang Papua. Tetapi bagaimana mengedukasikan mama Papua jualan di pasar, mohon perhatian pemerintah, bla 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 bla, hari ini mereka berjualan. Jadi tapi harus punya skill atau riset kecil-kecil lah. Ini mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa ada punya mata kuliah riset, ini penting. Jadi riset itu penting karena kita teliti terus kita sampaikan. Karena kita posting, oh ini orang dia jual di sini nih, apakah ini layak atau tidak? Pertama bikin macet, kemudian tempat itu memang dilarang, tidak boleh ada pasar di situ. Oke, kemudian etika artinya bagaimana kita memanfaatkan media sosial itu secara baik, kita berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Kemudian etika dengan skill, ini dia satu paket. Jadi kalau di manual kan dengar-dengaran, turut sama orang tua gitu. Tapi di dunia digital bagaimana kita aktualisasi ini secara baik. Skill. Hari ini mungkin baru semester 1, nanti besok sudah naik semester 2. Mungkin ada lab komputer, bagaimana perbaiki komputer atau perbaiki laptop, instalasi jaringan, kemudian ada IoT. IoT banyak, teknologi IoT, ada IoT perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, IoT untuk lingkungan hidup. Biasa kalau jadi contoh IoT, kalau ada yang masuk di puskesmas, begitu masuk selamat siang, jadi alat yang bicara, jadi dia duduk. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Jadi itu teknologi-teknologi IoT yang bisa disuarakan. Kemudian ada skill digital. Di sini nanti Bapak Ibu dosen juga saat ini pemerintah Indonesia lewat Kementerian Kominfo, lewat Dirjen Bakti di tahun 2024 itu ada 150.000 visa akan tersebar di seluruh Indonesia. Di sini kita tepuk tangan dulu. Di sini membutuhkan pasar kerja yang cukup besar, sehingga ada pelatihan untuk pelatihan jaringan dan visa. Lumayan, pasang satu visa itu bisa 3,5 juta. Kalau kau bisa pasang 10 berarti tinggal kipas-kipas bisa traktir, ada Nora di samping kayak kafe begitu. Kalau dulu Bapak udah kuliah terhadap kafe, jadi hanya duduk depan kantor Kosabe, depan saja gitu. Kemudian ada digital talent, ada talenta digital yang dilatih untuk UMKM, ada untuk e-commerce. Bagaimana kita punya skill, kita membantu orang lain. Hari ini banyak pasar-pasar tradisional di pinggir jalan. Mama jualan noken, ada yang olah buah nanas jadi sirup, sudah dalam bentuk kemasan. Caranya kita perkuat literasi yang skill digital ini, kita
bagaimana kita bisa melatih sehingga waktu turun ke kampung-kampung bisa untuk mengedukasi orang lain, bisa menjual produk di tempat lain. Atau saat ini Telkom lagi meluncurkan produk mereka tentang expo virtual. Di sini teman-teman dari mahasiswa bisa bekerja sama atau Bapak Ibu dosen bisa punya tempat dressmaking. Sorry, pakai bahasa Inggris. Punya tempat kayak kampung, punya usaha-usaha di kampung bisa dipajang di etalase dari Telkom atau Expo Digital, bisa pakai di situ. Oke, kemudian tadi yang tiga sudah ada digital kultur dan budaya. Saat ini teknologi dia lari cukup kencang, tetapi budaya kita lupa. Kenapa? Ada tarian-tarian yang bisa kita masukkan di YouTube. Ada tarian-tarian yang bisa kita masukkan di YouTube. Ada pagelaran-pagelaran budaya yang bisa mahasiswa di sini aja yang buat pertunjukan seni dan budaya bisa disampaikan dari cerita-cerita tarian ini apa, cerita-cerita dari rakyat ini tentang apa itu yang disuarakan, baik dalam bentuk pertunjukan bahkan dalam bentuk cerita-cerita rakyat yang dijadikan dalam bentuk e-book. Itu yang masih kurang, kita di Papua masih kurang tentang konten-konten literasi untuk khusus budaya. Kemudian bagaimana dari literasi budaya atau digital kultur ini kita jadikan dalam bentuk film animasi, film-film budaya. Terjadinya Danau Sentani, terjadinya Kampung Kayu Batu atau Kampung Kayu Pulung, atau kalau di sini ada manusia yang turun dari matahari, ada manusia yang turunan dari bulan, kan banyak cerita-cerita legenda yang kita bisa mendigitalisasikan ke dalam ini. Kemudian di sini siapa yang masih bisa berbahasa daerah? Yang dari Mambramu tadi bisa berbahasa daerah? Itu bahaya. Itu sama dengan manusia tapi dikontrol dengan remote ya. Oke, siapa lagi yang di sini yang masih bisa berbahasa daerah? Kali dari Baik, perkenalkan nama saya Isna Kawena, asal dari Mambramu Raya. Oh, Mambramu Raya banyak ya. Bisa berbahasa daerah? Bisa, Pak. Adiknya masih bisa berbahasa kan tidak? Adiknya saya semua bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, bagaimana dari skill digital kita buat dia dalam kamus bahasa dalam bentuk digital. Kalau di Play Store bisa di-download di situ. Kita dari Dinas Kominfo membantu teman-teman siswa di Klatim 3 itu ada buat kamus bahasa Sentani. Gitu. Jadi yang manual-manual kita digitalisasikan. Karena bahasa daerah besok itu pasti akan hilang. Jadi macam kakak masih bisa berbahasa, tetapi kakak punya adik nomor 2, 3, 4, dan 5 sudah tidak bisa berbahasa daerah. Seperti tadi adik mengerti yang dimaksud, tapi mau bicara itu seperti batu besar tersangkut di batang leher begitu. Oke, lanjut. Jadi tadi dari sekian banyak yang kita bicara itu berkaitan dengan bagaimana pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital seperti
alat komunikasi jaringan internet dan lain sebagainya. Karena kecakapan literasi digital ini penting supaya kita bisa mengedukasi orang lain. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah ya. Lebih banyak tadi sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana mencari, memahami informasi, membawa wawasan individu, meningkatkan kemampuan. Jadi di pencarian Google itu banyak yang harus teman-teman browsing dan berbagi. Kalau berbagi informasi, sumber informasinya harus dicantumkan. Sehingga jangan teman-teman disebut sebagai penyebar apa? Hoax itu apa? Berita bohong. Oke. Ini tadi ya, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Lanjut. Nah, ini tantangan literasi digital. Kita tahu saat ini, tadi saya jelaskan di awal, perkembangan teknologi begitu cepat. Siapa yang tidak ikut dia akan tergilas, tapi siapa yang ikut, tapi bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang baik. Jadi ada konten informasi yang positif, konten informasi yang negatif. Tergantung bagaimana kita sebagai mahasiswa menerjemahkan itu. Kadang-kadang ada kecelakaan di Jayapura, padahal kita tidak ada di tempat itu. Terus orang kirim di grup, kita teruskan lagi, teruskan. Nah, tiba-tiba ada yang tanya, bro, kok di situ kan? Tidak bro, saya dikirim dari teman. Ini lebih parah lagi. Atau sista saya di sini, ada yang kirim gambar ini. Padahal ada kecelakaan penembakan di Wamena, kita tidak ada di situ. Terus untuk apa kita bagi-bagi informasi yang tidak jelas? Yang pertama, rugi kuota. Bagi-bagi itu juga lumayan. Kita, wah ini video nih, kita video udah makan bandwidth berapa banyak di situ. Sehingga kita harus bijak untuk melihat kalau tidak penting, tidak menghasilkan, tidak perlu. Belum ada togel online. Togel masih ada atau sudah tutup? Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada, Pak. Berarti ada mahasiswa yang suka main togel kan? Banyak. Oh, banyak ya. Nah, kemudian ingat, sehebat apapun kita sebagai mahasiswa dalam berbagai macam cara kita menyampaikan di media sosial, ada payung hukum yang juga ikut melindungi kita, dan kalau kita salah, kita juga masuk dalam undang-undang ITE. Kalau ada yang menghina Bapak Ibu dosen punya hak untuk melaporkan ke polisi. Jadi jangan coba-coba protes Bapak Ibu dosen sembarang-sembarang. Jangan pernah protes pemerintah sembarang-sembarang tanpa bukti yang jelas, tanpa dasar hukum, tanpa kajian yang jelas. Jadi kakak sering bawa laporan tuh ke Polda, ada yang ujaran kebencian ke bupati, ke dinas terkait, mereka kasih surat kuasa ke saya langsung lapor di Polda. Polda kita hanya mengedukasi, mediasi untuk jangan kita bikin ini, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Itu dari sisi pendekatan. Tapi kalau kita malas tahu, langsung kita bawa masuk penjara. Tapi selama saya urus, tidak ada yang masuk penjara. Hanya mengedukasi orang supaya jangan lakukan itu lagi. Tapi kalau satu kali begitu, 2 kali, 3 kali, berarti ini orang ada care kurang kiri terlalu tebal, kita masukkan aja. Gitu. Iya dong? Karena media sosial itu bahaya, itu senjata. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu apa? Jarimu harimaumu ya. Jadi satu jari sini saja hari ini berapa ribu orang bisa baca postingan dan selesai. Padahal informasi tidak benar. Setelah dituntut bawa ke penjara, baru bingung lagi.
Baru bilang sulap nih. Oke, lanjut. Ini contoh-contoh literasi digital. Sebagai mahasiswa ke depan bisa menjadi literasi untuk sekolah, literasi digital di kampus, literasi digital tentang budaya tadi, literasi digital tentang UMKM, bagaimana membuat branding kemasan, bagaimana membuat desain kemasan untuk membantu mama-mama, literasi digital pariwisata. Di Mambramo-Raya tadi ada pariwisata apa yang bagus di sana? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Tadi kok nama siapa? Atas nama saya Isna Kawena. Isma. Iya. Wah, kayak belum menjawab sih. Kalau kami di Mambramo, pariwisata kami pakai kulit buaya untuk membuat dompet. Itu UMKM. Pariwisata ada pantai di Mambramo-Raya. Kita ada pantai, cuma tadi saja. Apa? Kalau gunung ada. Sungai. Air terjun ada kah tidak ada? Air terjun. Gunung Bojang, Sungai Mambramo. Sungai Mambramo. Itu Sungai Mambramo. Ada ular naga kan tidak? Ada banget. Harimau. Ya, itu contoh-contoh. Siapa yang dari dia? Dia dari kampung mana? Kampung nama. Nama saya Windy Gray. Coba kau bukain kok mas. Ah, iya. Lanjut. Mas mau belajar kan belum? Lanjut ya. Atas waktu dan kesempatan diberikan, nama saya Windy Gray, asal Biak-Luka. Dari mana? Distrik mana? Dari Mandori. Oke, di sana ada pariwisata. Ada Putri Dongeng, Telaga Biru,